Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 8, ayat 4 sampai dengan ayat 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari mencegah masalitas iman. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang perlu memikirkan apa yang penting untuk hidupnya. Hal ini dimaksudkan agar hidup itu benar-benar dijalani dengan penuh kesadaran, bukan sekedar ikut arus atau ikut ramai, yang kita sebut budaya massal. Kita memang mungkin hidup bersama dalam sebuah rumah atau sebuah komunitas, namun utuhnya sebuah keluarga, rumah tangga, atau sebuah komunitas sangat tergantung pada kesadaran masing-masing kita untuk mengusahakan hal yang terpenting, yaitu tujuan dari kebersamaan itu. Atau ketika kita bersekolah, tentunya kita tidak sekedar ikut ramai dan ikut arus karena melihat orang lain bersekolah, lalu kita juga mau bersekolah, tapi kita tidak tahu tujuan bersekolah itu untuk apa. Tanpa kesadaran akan hal terpenting dari sesuatu yang kita jalani itu, mungkin kita bakal gagal dalam menjalaninya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah. Hal ini disampaikan Yesus karena ia melihat bahwa ada begitu banyak orang yang sedang mengikutinya. Disebutnya berbondong-bondong. Yesus menyebut jenis-jenis tanah yang menggambarkan sikap hati manusia atau motivasi manusia dalam menjalani imannya
kepada Tuhan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Bahwa walaupun ada sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus atau menyebut diri percaya kepada Allah, namun di dalam berjubelnya masa itu tidak semua berada atau memiliki satu tujuan. Yesus menyampaikan perumpamaan ini agar masing-masing pendengar atau pengikut mulai sadar-sadar diri kira-kira motivasi apa yang sedang bercokol di dalam hatinya ketika ia memutuskan untuk percaya dan mengikuti Yesus. Adalah jenis tanah yang baik, yang merupakan orang yang sadar betul akan perjalanan hidup yang sedang ia lalui dalam mengikuti Tuhan atau mengikuti Yesus. Di sini ia tahu tujuan apa ia mengikuti Yesus. Maka setiap ajaran dan keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus itu justru menjadi emas baginya atau hal yang berarti baginya. Yesus sebenarnya sedang mengajak orang banyak itu dan mengajak kita sekalian untuk menyadari arti dan tujuan hidup dalam mengikutinya. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup dalam budaya massal atau budaya ikut ramai-ramai tanpa mengerti tentang tujuan hidup yang sedang kita jalani ini dalam mengikutinya. Kadang mungkin kita berbangga, kita menjadi mayoritas orang beragama ini dan itu di dunia ini. Namun kebanggaan itu tidak akan berarti apa-apa apabila kita sendiri tidak mengerti tujuan dari apa yang sedang kita jalani ini. Yesus melalui perumpamaan ini mengajak kita untuk memberi arti pada setiap jalan hidup yang sedang kita jalani, terutama perjalanan hidup iman kita dalam mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika memasuki pedalaman-pedalaman, ada begitu banyak anak yang meminta jalan atau cara bagaimana dapat melanjutkan pendidikan atau sekolah. Pertanyaan yang paling pertama yang sering saya munculkan kepada mereka adalah, untuk apa kamu mau bersekolah? Jika hanya karena melihat temanmu bersekolah dan kamu juga mau bersekolah, maka sebaiknya tidak perlu. Sekolah itu akan sia-sia. Tetapi jika kamu mau bersekolah karena mau menjadi manusia yang baik dan berguna, silahkan, marilah kita mencari jalan untuk hal itu. Hal yang sama jika hari ini kita menyebut diri pengikut Kristus, kita perlu sadar tujuannya apa. Jika tidak memiliki tujuan dan jika hanya sekedar ikut arus atau ikut ramai, mengikuti Yesus, mulailah berpikir dari saat ini, termasuk jenis tanah yang mana, seperti yang disampaikan Yesus kepada kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.